berbuat orang, dan ketika dia berbuat itu berbeda sholatnya dengan ketika dia sholat bersama-sama dilihat orang banyak. Ketika dia bersama dengan orang banyak atau dilihat orang banyak, dia akan cenderung memperindah sholatnya, diperbagus sholatnya, dilama-lamain sholatnya dia. Berbeda ketika dia sholat sendirian. Kalau dia sholat sendirian, dia cenderung sholatnya asal-asalan. Bisa jadi dia sholat biasanya 2 rakaat, cuma 2 menit umpamanya. Cepat sekali dia biasanya sholat. Tapi ketika dia sholat di depan orang banyak, sholatnya jadi 4 menit, 5 menit. Biasanya dia tidak pernah melakukan sholat sunnah ini. Tapi karena di depan orang banyak, dia mau melakukannya. Apa kondisinya itu? Diperbaiki, diperindah. Sering ungkapan apa? Kagak enak, masa di depan orang banyak sholatnya cepet-cepetan. Nah, ini adalah sebuah tanda. Sedekah, seperti yang dicontohkan para ulama yang lain, sedekah. Ketika dia sedekah sendiri, itu dia sedekah dengan nilai uang yang mungkin gak ada artinya. Hanya sekedar 1.000 rupiah atau 2.000 rupiah dia sedekahnya. Tapi ketika dia di hadapan orang banyak, sedekahnya banyak dia. 10.000. Kenapa dia memberi 10.000? Bukan ingin memberikan manfaat yang paling banyak kepada si fakir ini, tidak. Kasihan dia. Saya kasih 10.000, saya kasih 5.000 Biar apa? Biar dia bisa beli beras dengan uang ini. Kalau niatannya dia ini, tentu ini adalah sedekah, amal saleh yang luar biasa. Tapi kalau niatan dia kasih 10.000 atau 5.000, 50.000. Kenapa? Nggak enak sama teman-teman. Masa ngasih cuman 2.000? Nggak enak lah sama teman-teman. Apa kata dunia? Katanya ya. Apa kata dunia? Apa kata orang nanti kalau saya sedekah cuman 2.000, 5.000? Nah, inilah namanya riya, jemaah. Ya, ini namanya riya. Ketika mau ke pengajian, dia pakai jilbab. Jilbab syar'i. Kenapa? Mau pengajian. Apa kata ibu-ibu nanti? Tapi giliran dia keluar ke mall atau ke supermarket, nggak mau pengajian, dia tinggalkan itu jilbab syar'inya. Dia pakai kerudung biasa. Ada jamaah. Saya menemukannya berapa kali. Ya, ketika ke mall atau apa, ditanggalkan itu jilbab syar'inya. Jadi kalau mau ke pengajian, baru dia pakai jilbab syar'inya. Kenapa? Ya mungkin saja. Kalau dia punya niatan, nggak enak. Ini kan pengajian sunnah. Masa saya pakai rok itu? Kagak enak. Nah, inilah indikasi-indikasi seseorang berbuat sesuatu riya karena Allah. Bukan karena Allah, tapi karena sanjungan manusia. Nah, ini hukumnya apa? Syirik, jamaah. Kalau dipanggil Pak Haji, senengnya luar biasa. Tapi kalau dipanggil nama, kesel dia, jengkel dia. Semua nama-nama dia akhirnya di kartu nama, di sini, semua disemayatkan nama Haji. Bukan orang lain yang menyematkan, dia yang menyematkan sendiri. Catat, tulis Pak nama Haji Fulan. Bangganya dia dengan dia sendiri yang menamai dirinya dengan tambahan haji. Bangga.
Orang lain memanggil nama haji juga bangga dia dengan panggilan-panggilan itu. Dadanya dibusungkan, ya, senyuman-senyuman manis tercermin dari wajahnya. Berbeda kalau orang memanggil namanya. Na'udzubillah. Inilah contoh kayak siri riya, walaupun hanya sedikit dalam hatinya. Walaupun hanya dikit dalam hatinya, kata Imam Ibnu Qayyim. Wa tasannu' lil khalqi. Ya, tadi sama ini, berbuat sesuatu karena orang. Ini riya juga sama seperti tadi. Kemudian contoh yang kedua, contoh riya yang contoh syirik kecil yang kedua, al-halaf bi ghairillah, sumpah kepada selain Allah. Seperti seseorang mengatakan demi ibuku, demi ayahku, ya, demi ibuku. Ini sumpah kepada selain Allah. Ya, ini termasuk syirik kecil. Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan mengatakan, siapa yang bersumpah kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Kan serem ini para jamaah. Tapi kalau dia bersumpah kepada seorang yang diyakini dia wali, demi Abdul Qadir Jailani, wa Abdul Qadir Jailani, umpamanya, wa Habib Fulan, wa Kiai Fulan. Kalau dia meyakini bahwa sumpah dengan orang-orang seperti ini lebih afdal, lebih mulia, ya tentu syirik besar dong. Jadi tergantung apa niatnya. Tapi kalau dia niatnya enggak lah, sama Allah lebih utama. Tapi ini kan, berarti masuk kategorinya syirik kecil. Seperti ucapan seseorang. Contoh yang ketiga, syirik kecil. Nah, contoh ucapan sekarang. Ucapan seseorang apa? Masya Allah wa syi'd. Karena Allah dan karena kamu ini semua terjadi. Karena Allah dan karena kamu. Loh, kok bisa syirik kecil? Ya, karena disandarkan Allah dengan dia. Dia menyandarkan Allah dengan dia. Syirik dong. Harusnya apa? Karena Allah, kemudian karena kamu. Ada kemudiannya. Baru ini aman. Apalagi nggak ada nama Allahnya. Ini semua karena kamu. Coba kalau nggak ada kamu. Waduh. Laulallah wa anta. Ini semua karena Allah dan kamu. Syirik kecil. Apalagi nggak pakai Allah. Wah, ini saya nggak bisa ngomong apa-apa nih. Coba karena kalau nggak ada dokter, apa yang saya terjadi? Saya nggak tahu nih. Waduh. Coba karena bukan dokter. Kalimat-kalimat seperti ini kan banyak. Semalam ada pencurian. Untung ada Pak Satpam. Coba kalau nggak ada Satpam semalam. Wah, ini kan kalimat-kalimat seperti ini nih kalimat syirik. Ada lagi slogan sebuah perusahaan. Kami ada karena Anda. Waduh, syirik ini. Kita ada karena Allah. Ini kalimat-kalimat yang membahayakan jemaah. Ini karena Anda ini semua ini bisa terjadi ini karena Bapak ini semua. Ya terima kasih Pak. Ini semua karena Anda sehingga kita bisa seperti ini. Waduh, itu yang disanjung senang lagi. Ya, makasih bangga. Yang ini syirik, yang itu syirik riya. Yang itu riya, yang ini syiriknya syirik ucapan. Serem juga jamaah. Yang keempat, termasuk syirik kecil adalah kata Imam Ibnu Qayyim sujudul muridi li syekh. Seorang murid sujud kepada gurunya. Kalau bahasa kita sungkem. Sujud, kepalanya ditaruh di kakinya. Jadi kepalanya ditaruh di kakinya. Fa innahu syirkun minas sajid wal masjud lahu. Jadi kalau orang tuanya
memang menyuruh anaknya untuk sungkem. Berarti yang berbuat syirik siapa? Orang tuanya dan sang anak ini yang sungkem. Dua-duanya. Anak sungkem ke guru, anak sungkem ke orang tua, atau murid sungkem ke gurunya. Ini dua-duanya terkena perbuatan syirik. Dengan cara apa? Meletakkan kepalanya di kaki orang tuanya. Meletakkan kepalanya di tanah, di lantai, di karpet. Ditempel di situ. Ini naudzubillah. Merundukkan kepalanya sampai di bawah lutut dari orang tuanya. Ya, ini sungkem kalau istilah kita. Tentu ini adalah perbuatan syirik. Wal ajab, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, annahum yaqulun, mereka mengatakan laisa hadza sujud. Ini bukan sujud, Mas. Ini hanya budaya kita saja. Innama huwa wad'ur ra'si qidam asy-syekh ikhtiraman wa tawadhu'a. Ini bukan sujud, ini cuman meletakkan kepala di hadapan seorang guru, di hadapan seorang tua sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua. Ini bukan sujud. Kata mereka begitu. Imam Nuqayyim mengatakan. Fayuqalu lihaula. Kita jawab atas pernyataan orang-orang seperti ini. Walau sammaitumuhu ma sammaitumuhu fahaqiqatus sujudi wad'ur ra'si liman yasjud lahu. Terserah Anda mau menamai apa itu dengan nama apa, yang jelas yang dimaksud dengan sujud itu apa. Hakikat sujud itu apa? Hakikat sujud itu adalah meletakkan kepala kepada orang yang disanjung itu tadi. Meletakkan kepala kepada objeknya yang dituju. Itulah hakikat sujud. Wa kadzalika sujudu lis-sanam, begitu pula orang yang sujud kepada patung, sujud kepada matahari, bintang, batu, semuanya itu meletakkan kepalanya quddamu, di hadapan objeknya ini. Itu pula orang yang sungkem meletakkan kepala di depan objeknya. Ini adalah syirik kecil. Tapi semua kembali kepada niatan. Kembali kepada niatan. Qad yakunu hadza syirkan akbar bihasbi qailihi wa maqsidihi. Semua ini bisa masuk. Nah, itu tadi yang kita bilang di pengantar, ini semua bisa masuk ke dalam syirik besar. Kapan? Tergantung pada niatan yang melakukannya. Kalau dia meyakini bahwa sujud kepada kuburan ini, sujud kepada si fulan ini adalah amalan yang paling mulia daripada Anda sholat. Ini sujud ini lebih baik daripada kita sujud di hadapan Allah. Wah, ya tentu syirik besar dong. Ya. Tapi kalau meyakini, enggak lah, ini kan cuma sekedar penghormatan. Ya, terserah Anda kasih nama apa, yang jelas ini namanya sujud. Berarti dia syirik kecil. Na'udzubillah, summa na'udzu, sangat berbahaya. Berarti dia berada di tepi jurang. Sedikit lagi dia masuk ke dalam syirik besar. Sangat membahayakan dirinya. Wa min anwa'ihi, di antara bentuk-bentuk syirik kecil adalah ruku'ul muta'ammimina. Ruku'ul muta'ammimina ba'duhum li ba'dhin indal mulaqah. Yaitu apa? Sebagian orang awam di antara mereka, ini orang-orang awam di antara mereka itu saling rukuk ketika bertemu. Saling rukuk ketika bertemu. Jadi kalau orang Jawa itu kan, mohon maaf ya, kalau ketemu itu kan monggo, itu kan ya, rukuk, menundukkan punggungnya dia. Yo mari Pak, ditundukin punggungnya. Salaman, ditundukin punggungnya, ditekuk punggungnya dia. Ini berarti dia apa? Berarti dia rukuk di sesama manusia. Padahal ruku, sujud itu hanya diberikan kepada Allah. Wa hadza sujudun fil lughah. Ini juga dikatakan sebagai sujud dari sisi bahasa. Ini juga sujud. Wa bihi fussir qauluhu ta'ala,
Inilah yang dimaknai dari firman Allah, wadkhulul baba sujjada, di surat Al-Baqarah ayat 58. Wadkhulul baba sujjada, masuklah kalian lewat pintu ini sujjada, dengan cara sujud. Masa masuk rumah dengan cara sujud, merangkak-rangkak seperti di kerajaan gitu mau menghadap raja? Bukan. Maksud dari kata sujjada munhanin. Masuklah ke dalam rumah ini melalui pintu itu dengan merundukkan badanmu. Nunduk. Jadi punggungnya ditekuk begini ketika bertemu dengan orang. Ya. Jadi ini juga dikatakan makna sujud. Berarti sujud itu ada dua model, jemaah. Pertama, sujud itu dengan dengan inhina. Inhina itu apa? Dengan menekuk punggung, seperti kita rukuk di dalam sholat. Ya, seperti rukuk. Kalau sholat seperti rukuk. Kalau lewat, permisi Pak. Salaman. Iya, permisi. Ini juga bagian dari sujud. Sujud yang kedua maknanya adalah meletakkan kepala di bawah. Ini dua-duanya sujud. Rukuk itu disebut sujud. Sujud itu yang meletakkan kepala juga sujud. Jadi orang yang berjalan sambil menunduk-nunduk, sambil ditekuk ini punggungnya, ini juga bagian dari sujud. Rukuk, jadi ini dilarang, haram hukumnya. Ini enggak ada apa, cuma sekedar budaya. Iya, terserah Anda bilang budaya apa, yang jelas ini dilarang, enggak boleh dalam syariat Islam. Bahaya. Wa min anwa'i, di antara bentuk-bentuk syirik kecil adalah halqur ra'si lisyekh fa innahu ta'abbudun li ghairillah. Apa itu? Memotong rambut, digondol rambutnya untuk siapa? Untuk syekh, untuk gurunya, untuk kiai ini, untuk habib ini, untuk mbah ini. Saya mulai besok akan motong rambut untuk mbah ini, kiai ini. Biar apa? Biar begini dan begitu. Wala yuta'abbad bihalqir ra'si illa fin nusuk. Padahal kita tidak disuruh memotong rambut dalam konteks ibadah kecuali haji dan umroh. Saat umroh kita suruh motong rambut sebagai bentuk ibadah. Ketika haji kita disuruh tahallul, motong rambut dalam bentuk ibadah. Tapi kalau seseorang motong rambut untuk ibadah kepada memohon kebaikan, mencari kebaikan agar terhindar dari keburukan, melalui syekh ini, melalui yang punya kuburan ini, mbah ini, si fulan, berarti dia telah melakukan perbuatan syirik. Tapi kalau motong rambut hanya untuk keindahan, merapikan rambut, gak ada niatan apa-apa, ya ini hal yang mubah-mubah saja. Na'udzubillah. Wa min anwa'ihi, termasuk jenis-jenis dari syirik adalah at-taubah lisyekh. Taubat karena si fulan, taubat karena syekh fulan, taubat karena si mbah fulan, karena kiai fulan. Ini termasuk syirik besar, syirik azim. Ini perbuatan syirik yang luar biasa. Kenapa? Karena taubat itu tidak boleh dilakukan kecuali karena Allah. Seperti sholat, puasa, haji. Ya, ini tidak boleh dilakukan kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang disebutkan di dalam Musnad Imam Ahmad, bahwa ada seseorang, anna Rasulullah SAW utiya bi asirin. Suatu hari Rasulullah SAW dibawa ke hadapan beliau seorang tawanan perang. Di suatu hari ada seorang tawanan perang dibawa menghadap Rasulullah SAW. Kemudian tawanan perang ini mengatakan, Allahumma inni atubu ilaik. Ya Allah, aku bertaubat kepada Rasulullah SAW.
Allahumma inni atubu ilaika wa la atubu ila Muhammadin. Ya Allah, aku bertobat kepadamu dan aku tidak akan bertobat kepada Muhammad. Faqala Rasulullah SAW arafal haqqa li ahli. Berarti dia kenal kebaikan yang harus diberikan kepada siapa. Jadi saya bertobat kepada Allah dan tidak bertobat kepada Muhammad. Nah, untuk itu, taubat ini ibadah yang sangat mulia, tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah, seperti layaknya sholat, sujud, puasa, zakat, sedekah, haji, yang tidak boleh ditujukan amalan itu kecuali hanya kepada Allah. Jadi kalau orang taubat kepada si fulan, karena si fulan, berarti dia terkena perbuatan syirik. Wa min anwa'ihi, termasuk macam-macam syirik kecil adalah nazar kepada selain Allah. Nazar kepada kuburan ini, nazar kepada si ini, si fulan, si mbah ini. Ini termasuk bagian dari syirik. Ya. Bahkan kata Imam Ibnu Qayyim, ini lebih parah daripada sumpah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bentuk syirik yang lain adalah al-khauf min ghairillah, takut kepada selain Allah. Nah, ini banyak ini. Kata orang Jawa, kualat. Hati-hati kamu sama mbak ini, kualat kamu. Enggak bisa kualat kamu. Benda, sampai orang takut sama benda ini. Taruhnya hati-hati. Sama ini, awas kualat. Kualat ini artinya Anda akan tertimpa keburukan. Hati-hati kamu bisa tertimpa keburukan. Jadi takutnya dia bukan kepada Allah, tapi takutnya kepada selain Allah. Tentu ini dalam konteks takut yang bernilai ibadah, yaitu apa? Takut dalam artian apa? Untuk mendatangkan kebaikan, terhindar dari keburukan. Tapi kalau takut gelap, wah ini kan bisa penyakit kejiwaan atau manusiawi lah. Ngelihat harimau takut, ngelihat ular takut, wah gelap takut. Nah ini kan manusia biasa, jemaah. Tapi kalau yang dimaknai dengan syirik di sini, takut yang menjadikan dia tunduk patuh kepada dia. Dengerin, awas jangan dilawan. Kamu nggak boleh melawan omongan dia. Kamu nggak boleh mengkritisi dia. Kamu nggak boleh menyangga omongannya, membantah omongannya, mengkritisi omongannya. Nggak boleh kamu. Nanti kamu akan tertimpa satu bencana pada dirinya. Berarti dia takut yang mengarah kepada apa? Tunduk patuh. Ini yang banyak terjadi di masyarakat kita. Saudaraku sekalian, banyak terjadi di masyarakat kita, takut sama mbah fulan, takut sama si fulan. Kenapa? Nanti akan ditimpa bencana kamu sama dia. Sudah dengerin aja, biar nggak ditimpa bencana. Nah, berarti kan takut yang menjadikan dia patuh. Ya. Wal'iyadzubillah. Wabtigha'ur rizqi min indi ghairihi. Nah, meyakini bahwasannya rezeki itu bisa diperoleh dari selain Allah. Nah, kamu pakai ini nanti rezekimu lancar. Kamu tempel ini nanti kalau bisa lancar rezekimu. Kamu datang ke kuburan itu, datang ke tempat ini, bisa rezekimu lancar. Wah ini bukan syirik kecil lagi jamaah, ini bisa syirik besar. Kalau dia meyakini bahwa tempat-tempat ini bisa mendatangkan rezeki. Bahwa kuburan-kuburan ini bisa mendatangkan rezeki, wah ini bisa syirik besar. Tapi orang mengatakan, gila apa? Ngaco kamu, rezeki itu datang dari Allah. Terus ini cuma sarana aja, perantara. Nah berarti dia terkena syirik kecil. Jadi kanan kena, kiri kena, maju kena, mundur kena. Harusnya apa? Harusnya dia ke atas. Serahkan bahwa rezeki itu datangnya dari Allah. Bukan dari si fulan, bukan dari si alan, bukan dari si fulanah, bukan dari siapapun. Tapi Allah lah yang memberikan rezeki. Ya. Ini banyak sekali. Ya. Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillah. Tawakal, berserah diri. Bukan kepada Allah, tapi kepada selain Allah. Berserah diri kepada, udah tenang aja, kamu kan sudah pakai gelang itu, cincin itu, wah ini bisa syirik besar, udah tenang aja kamu pakai ini,
Kamu pakai ini. Nanti kamu tentram, udah jauh dari berbagai keburukan. Saya kemarin sempat lupa pakai ini. Makanya akhirnya terjadi begini-begini akhirnya. Ini bisa syirik besar dia. Berserah diri kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya termasuk syirik pula apa? Minta-minta kepada kuburan. Minta tolong kepada kuburan, berlindung kepada kuburan, istighatsah kepada selain Allah. Semua ini adalah bagian dari syirik. Syirik besar atau syirik kecil tergantung pada niatannya. Kalau niatan dia, wah ini yang bisa melindungi kita dari berbagai macam keburukan, syirik besar dia. Tapi kalau dia mengatakan tidak, Allah yang melindungi kita dari semua, tapi ini hanya perantara saja, berarti ini syirik kecil dia. Jadi kan beda tipis jamaah. 11-12 ini, melangkah goyang sedikit aja hatinya udah kena syirik besar dia. Dia berbahaya. Makanya ini pun harus kita tinggalkan semuanya. Ya, barakallahu fiik. Inilah kebanyakan syirik yang terjadi di alam semesta ini. Apa itu? Meminta-minta kepada kuburan. Kata Ibnu Qayyim, beliau mengatakan apa? Wa hadza aslu syirkil alam. Inilah kebanyakan syirik yang di alam semesta ini. Apa? Minta-minta kepada kuburan. Ada keperluan ini, ada hajat ini, datang ke kuburan fulan, datang ke orang pinter, datang ke si fulan dan si fulan yang diyakini bisa memenuhi hajat dia. Ya, apa? Berdoa kepada selain Allah, keberkahan bisa diperoleh dari selain Allah, berlindung kepada selain Allah. Ini semua kebanyakan syirik yang terjadi di alam semesta ini ya ini. Baik orangnya sudah mati ke kuburan-kuburan, makanya orang-orang yang seperti ini kuburannya dimegah-megahin, dihiasi sampai dibikin mewah, dikasih lampu-lampu kayak pelangi begitu, terus dibuatkan bangunan yang super mewah kayak masjid yang mewah begitu kuburannya. Luar biasa, sehingga orang di situ bisa nangis-nangis, minta-minta, iktikaf dia, ngaji, ngatamin Quran di situ, baca Yasin, Al-Waqi'ah, baca 30 juz iktikaf di situ. Wah, segala macam. Untuk apa? Minta-minta biar hajat terpenuhi, biar kebutuhan terpenuhi, terhindar dari keburukan, lagi sakit datang di situ biar sembuh, bla bla dan seterusnya dan seterusnya. Na'udzubillah. Padahal si mayit juga kalau bisa teriak-teriak, dia kalau bisa ngomong-ngomong dia. Kenapa? Padahal si mayit kan in qata'a amaluhu. Dia sendiri nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau dia bisa berbuat, pasti dia akan melakukan itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk kamu. Kenapa? Karena di hadapan dia itu surga atau neraka. Walau sami'u mastajabu lakum. Kalaupun mereka mendengar, mereka mastajabu lakum, gak akan bisa memenuhi hajat kamu. Tapi kenyataannya mereka denger aja kagak. Kalau toh mendengar, dia gak akan bisa memenuhi, gak akan bisa berbuat apa-apa. Ya Allah. Padahal intinya apa? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini yang kita baca. Semua karena Allah jemaah. Ya, ini yang bisa kita sampaikan yang berkaitan kepada macam-macam syirik. Walau dhahabna nadhkur anwa'ahu lattasa'al kalamu a'zamat tisa'in. Kalau kita menyebutkan macam-macam syirik dengan berbagai macam, maka pembicaraan dan bahasan ini akan melebar kemana-mana dan sangat meluas dari fenomena-fenomena syirik yang terjadi di masyarakat. La'allallah an yusa'ida biwad'i kitabin fi, kata Ibnu Qayyim. Semoga Allah mudahkan saya, kata Ibnu Qayyim, untuk menulis kitab khusus yang berkaitan dengan ini, macam-macamnya, sebab-sebabnya, ruang lingkupnya, keburukan-keburukan dari syirik, dan bagaimana caranya kita menghindar syirik. Itu tadi, cara menghindar syirik apa? Serahkan semuanya hanya kepada Allah. Gantungkan hati kita hanya kepada Allah. Kenapa? Karena Allah lah yang memiliki nama-nama yang sempurna dan sifat-sifat yang sempurna.
tinggalkan lingkungan-lingkungan yang biasa berbuat syirik, tinggalkan orang-orang yang selama ini mengajak kita untuk berbuat syirik kepada Allah. Ya, barakallahu fikum. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Kita lihat pertanyaan yang masuk. Ada Ibu Yanti bertanya, siapa yang baca Al-Ikhlas 10 kali maka akan mendapatkan rumah di surga. Apakah ini benar Ustadz? Ya benar. Hadisnya sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah As-Sahihah. Jadi siapa yang baca surat Al-Ikhlas sehari 10 kali maka Allah bangunkan istana di surga. Hadisnya sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani di silsilah As-Sahihah. Masya Allah ya. Ini keutamaan dari surat Al-Ikhlas. Amalan yang tertolak karena syirik kecil apakah bisa diterima lagi oleh Allah? Bisa kalau dia taubat kepada Allah. Ya, kalau dia taubat kepada Allah akan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari kita singkat ya. Barakallahu fiik Ustadz. Dari Ummu Sultan, jika sholat 4 rakaat lupa tahiyat awal, ingat saat sudah sempurna berdiri, maka tahiyat awal dilakukan di rakaat ketiga. Kapan tahiyat akhir dilakukan? Ya, jadi kalau seseorang sholat zuhur umpama atau isya, lupa tahiyat awal, ingatnya dia sudah berdiri, ya Allah, kan tadi tahiyat awal, maka dia tidak boleh balik ke tahiyat awal. Oh ya belum, balik lagi turun ke bawah, enggak boleh. Dia tetap melanjutkan berada di rakaat yang ketiga. Lalu apa benar dia mengganti tahiyat awalnya di rakaat ketiga? Tidak boleh Ummu Sultan. Enggak boleh, barakallahu fi jamaah. Ya enggak boleh. Kan sudah terlewat karena lupa. Ya sudah, lanjutkan rakaat ketiga. Dan di rakaat ketiga lakukan seperti biasa. Rakaat ketiga langsung berdiri untuk rakaat keempat. Ya, nggak bisa diulangi lagi yang terlupakan itu. Tapi diganti dengan apa? Diganti dengan sujud sahwi. Jadi tidak ada ceritanya seperti ini. Maka tahiyat awal dilakukan di rakaat ketiga. Tidak boleh, ini malah melakukan bid'ah ini nanti. Nggak ada aturannya. Barakallahu fiik. Terus gimana dong? Ya sudah, orang lupa itu kan nggak inget. Jadi rakaat ketiga melakukan seperti biasa. Ya, nanti sebelum salam baca tasyahud akhir. Ya, fil alamina innaka hamidum majid. Baca doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat. Wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ibu sujud. Sujud. Ya, sujud. Bacanya apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Bangun duduk. Duduknya seperti duduk di antara dua sujud. Baca apa? Enggak baca apa-apa. Diam sebentar, sujud lagi. Baca lagi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Bangun, langsung salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sujud, inilah yang disebut dengan istilah sujud sahwi karena kelupaan tadi. Jelas ya? Alhamdulillah. Kemudian ada Alfarel. Oh, nyimak Ustadz. Masya Allah. Barakallahu fikum kepada semuanya. Oh, Bang Ismail ini ya. Ibu Sri. Ya, bisa menyimak. Zakumullah khairan. Ratni Alfarel. Ya. Afwan Ustadz, di luar tema. Cara hitung zakat perhiasan. Apa kita bayar setiap tahunnya dan bayar lebih baik kemana Pak Ustadz? Ya, zakat seseorang memiliki emas yang lebih dari 85 gram.
punya emas, perhiasan yang disimpan di safety box-nya di rumah, atau punya LE logam mulia, ya disimpan di manalah, ditaruh lebih dari 85 gram. Dia punya 100, 200, 500 umpamanya. Bisa jadi kan, bisa sekilo orang disimpan buat simpenan. Kena zakat? Iya, tentu. Setiap tahun dia mengeluarkan zakatnya sesuai dengan haulnya. Sesuai dengan haulnya. Ya, sesuai dengan apa? Sesuai dengan haulnya. Ya. Kemana dia membaginya? Kepada para mustahik zakat. Ya, para mustahik zakat itu siapa? Orang fakir yang nggak punya penghasilan. Orang miskin yang punya penghasilan tapi nggak cukup penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan dia. Gharim, orang yang punya hutang. Ya, gharim, orang yang punya hutang. Ya. Kemudian fisabilillah, orang yang berada di jalan Allah. Siapa orang yang jihad, perang? Ya, tentu di masyarakat kita di Indonesia tidak ada jihad. Yang ada apa? Fisabilillah, yaitu para ustadz-ustadz dai-dai. Yang seperti awal COVID lalu, kita mengumpulkan dana, yang alhamdulillah waktu itu bisa sampai terkumpul 400 juta lebih jamaah. Dari antum semua, dari jamaah semua, bisa sampai 400 jutaan waktu itu terkumpul. Dan alhamdulillah saya salurkan kepada ustadz-ustadz kita, mulai dari Aceh sampai Merauke. Ya, sampai Papua, ya, sampai Papua, sampai Merauke. Kalau nggak salah waktu itu ada di Merauke, ada waktu itu saya salurkan ada 2 orang kalau nggak salah. Terus di Papua juga ada berapa orang saya lupa. Di Aceh ada 4 orang. Ya, terus di pedalaman-pedalaman wilayah timur ada sampai ke wilayah Kupang. Kupang itu bukan Kupangnya, malah masuk ND ya, Kepulauan ND atau Kupang, daerah situlah. Ada kota-kota situ ada satu pesantren yang kita suplai semuanya, ada 12 ustadz kita kasih satu pesantren. Kemudian ada banyak di beberapa daerah-daerah sana. Di Kepulauan Riau juga ada satu pesantren, ada 25 ustadz kita kasih. Ada beberapa tempat jamaah, alhamdulillah sumbangan dari antum semua yang di awal-awal pandemi. Nah, itu fisabilillah. Ya. Kalau ada yang mau menyalurkan lagi, silahkan. Nanti dikomunikasikan lewat admin. Nanti admin akan ngasih rekening, tidak rekening pribadi saya lagi. Nanti saya akan kasih rekening yayasan. Ya, yayasan yang saya asuh biar kita alokasikan secara formil lewat yayasan kepada orang-orang ustadz-ustadz kita yang di daerah-daerah. Fisabilillah. Ya, itu namanya fisabilillah. Gharim, orang yang punya hutang untuk kebutuhan pokoknya dia. Ya. Nah ini, Ibnu Sabil, orang mau pulang tengah jalan musafir kehabisan ongkos. Ya, tapi hati-hati yang ini banyak penipuan. Mu'allaf, orang yang baru masuk, baru seminggu lalu masuk Islam, baru berapa hari lalu masuk Islam. Bukan masuk Islamnya sudah 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, terus dia bilang mu'allaf. Ya, ini saya bercanda, semua mu'allaf ntar. Ya. Ya. Begitulah Al-Farel, ya, barakallahu fikum. Kemudian Abu Azam, ya, kalau ada yang kesulitan ingin menghitung zakatnya, zakat mal atau zakat perniagaan, nanti silahkan kontak, insya Allah saya akan bantu. Abu Azam, bismillah. Ustadz, teman ana bertanya, ada ustadz menghalalkan musik religi karena cuma khilaf ulama. Ibnu Hazm, Jalaluddin Rumi, banyak ulama Mesir membolehkan. Ya akhi, barakallahu fikum. Pengharaman musik ini ijma' para ulama. Tidak ada para ulama yang membolehkan. Ya, tidak ada satu ulama pun yang membolehkan. Kalau ada, sekarang ulama semua bersepakat. Siapa yang dimaksud ulama ini? Apakah yang dimaksud ulama ini orang-orang kontemporer sekarang
Jawabannya tidak. Ya, yang dimaksud ulama ini siapa? Para sahabat. Ya, para sahabat semua mengharamkan musik. Generasi setelah sahabat tabi'in mengharamkan musik semuanya. Generasi para ulama fikih, ya, mulai dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, terus generasi yang berikutnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan para ulama-ulama yang lain, generasi para ulama-ulama fikih ini, semua ulama-ulama fikih yang 4 mengharamkan musik dan mereka sepakat pengharaman musik. Lalu tiba-tiba ada Ibnu Hazm yang membolehkan. Maka yang diucapkan oleh Ibnu Hazm itu nggak ada nilainya. Karena di hadapan ini ada para ulama yang sudah sepakat. Sekarang ada orang-orang yang tergila-gila dengan musik, susah meninggalkan musik, berdalih dibolehkan musik dengan ucapan Ibnu Hazm. Logis nggak? Nggak logis. Dia ini dihadapan dengan jamun ghafir. Semua para ulama mengharamkan musik. Ya. Semua. Ibnu Hazm itu madhabnya zahiri. Ini satu lagi keunikan. Kenapa kok giliran yang membolehkan ini dicomot dari madhabnya az-zahiri. Tapi di sisi lain kita madhab syafi'i, kita madhab syafi'i, kita madhab syafi'i. Imam Syafi'i paling keras pengharaman musiknya. Kalau ada orang nyanyi-nyanyi, gebukin dia. Kalau Anda punya pembantu bisa nyanyi, usir dia. Mazhab Syafi'i paling keras dalam masalah musik. Kenapa kok dalam hal ini mengambil mazhabnya zahiri yang jelas-jelas bertentangan dengan dalil-dalil syar'i dan kesepakatan para ulama semua? Apalagi yang ngomong orang barusan ini 1-2 meninggalkan semua para ulama yang banyak. Ya, gimana akal sehat kita? Terlebih lagi dalil-dalil yang sangat banyak sekali bahkan di dalam Al-Quran. Di dalam hadis-hadis yang sahih semua. Mau kita buang ini hadis-hadis sahih yang bicara tentang keharaman musik. Kita buang semua ini. Mau kita apakan ini hadis-hadis yang sahih? Demi melegalkan itu. Ya akhi, mana pikiran kita? Mau kita buang ayat-ayat Al-Quran tentang musik? Ada banyak penjelasan penafsiran para ulama tentang ayat-ayat ini. Kita buang. Hadis-hadis yang sahih dari Bukhari, Muslim, kita buang. Yang katanya, mohon maaf, Ustadz siapa? Ustadz apa? Salah satu ustadz lah, ya, mengatakan, Ustadz Ade mengatakan hadisnya diragukan. Ya, katanya ente ngerti hadis. Ya, dudukin hadisnya riwayat siapa? Hadis riwayat Bukhari Muslim. Anda mengatakan hadisnya diragukan oleh Ustadz Ade. La haula wala quwata illa billah. Hadis diragukan dari mana ya Bukhari Muslim? Anda meragukannya. Astaghfirullahaladzim. Oke. Terus Anda meragukan para sahabat semua berarti? Anda meragukan para ulama semuanya? Astaghfirullah. Serem. Ini diragukan ini. Loh, berarti para ulama sahabat yang mengharamkan musik diragukan. Terus Anda mentertawakan orang-orang yang mengharamkan musik. Berarti Anda mentertawakan para sahabat yang mengharamkan musik. Mentertawakan semua para ulama yang mengharamkan musik. Astagfirullah, jangan bicara pakai hawa nafsu. Ya, kemudian di sini ada Maulid, ada Nurliati, ada Kusno, ada Anita. Apakah anak boleh berpuasa untuk menggantikan puasa orang tua yang sudah wafat? Tidak boleh. Ya, memang ada istilah puasa yang dilakukan oleh walinya. Hadisnya soma anhu waliyuh. Walinya yang menggantikannya puasa. Tapi ini ada kriterianya jamaah, bukan semena-menanya. Contoh, saya ambil contoh gini. Bapak ini masuk bulan puasa sakit.
Ya, masuk bulan puasa sakit. Sehingga si bapak tidak bisa berpuasa sampai bulan Ramadan selesai. Atau awal bulan Ramadan bapak ini masih bisa berpuasa, ibu ini masih bisa puasa. Pertengahan puasa, masuk puasa berapa hari sakit. Nggak bisa puasa. Ya, beliau nggak bisa puasa. Nggak bisa puasa sampai Ramadan selesai. Ramadan selesai, masuk Lebaran, kemudian masuk Syawal, si bapak ini atau si ibu ini belum bisa berpuasa karena sakit. Kondisinya belum memungkinkan. Mungkin penyakitnya sudah membaik, tapi belum memungkinkan untuk berpuasa. Qaddarallah wa masya'a fa'al, wafat nih ibu. Belum sempat mengganti puasa. Kenapa dia nggak sempat mengganti puasa? Karena penyakit dia belum sembuh. Karena kondisi dia belum pulih. Dia masih sakit, nggak sempat untuk membayar puasanya karena penyakitnya. Lalu dia wafat. Maka di sini para ulama di sini mengatakan tidak perlu diganti. Kenapa? Karena dia memang dalam kondisi tidak memungkinkan untuk mengganti puasanya. Si fulan sakit di bulan Ramadan. Masuk Syawal sembuh. Sembuh sehat walafiat. Tapi dia menunda-nunda pembayaran puasa. Udah ntar aja deh. Masih Syawal. Ntar aja. Bapak, ibu punya utang loh. Puasa kemarin karena sakit 10 hari bapak nggak puasa. Ya tahu, ntar aja masih Syawal. Umpama. Masuk Dzulhijjah, masuk ini wafat. Padahal dia masih sempat untuk membayar puasa. Tapi ditunda-tunda, entar. Nah, disinilah walinya silahkan menggantikannya. Siapa yang menggantikan? Anaknya. Ya. Man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuh. Siapa yang wafat dan dia punya utang puasa, silahkan anggota keluarganya, anaknya yang menggantikan dia untuk bayar puasanya. Itu ya. Masya Allah. Dari Anita tadi ini Muhammad Budi Utomo, Hanna, Ida Kurneida, Gustur gitu ya tadi, Masya Allah. Kemudian ada Nelly Mardopo, ada Ibu Siti. Nah, ketika mau berangkat kerja tidak sengaja saya memecahkan piring. Sempat terlintas dalam benak saya untuk tidak jadi berangkat karena khawatir itu adalah petunjuk atau jenis musibah. Kemudian, tetapi saya tetap berangkat dengan banyak berdoa dan zikir. Nah, inilah bagian dari syirik manusia. Tatayur, mengaitkan nasib dia dengan apa yang terjadi. Dengan apa yang dia lihat. Mau berangkat kerja, piring pecah, aduh ada apa ini? Jangan. Apabila jikalau, ya, maka, udah nggak usah berangkat deh. Nanti ini terjadi apa-apa ini. Ini syirik jamaah. Ini syirik, ya ini syirik menyekutukan Allah. Kategorinya apa saat bisa syirik kecil? Enggak sih saya percaya sama Allah, tapi ini kan pertanda syirik kecil. Enggak, ini memang ini penyebab dari keburukan ya ini berarti syirik besar. Ya, mau berangkat kerja baru keluar dari rumah nabrak kucing. Wah, ini sial nih. Udah nggak jadi deh. Nabrak ini di rumahnya. Wah, ini sial, udah nggak jadi berangkat deh. Ini semua syirik. Wah, tangan gatal mau dapat duit nih. Ya Allah sih yang ngasih rezeki, cuman ini kan cuma tanda aja. Syirik itu jemaah. Jadi tinggalkan keyakinan orang-orang Hindu, Buddha zaman dulu kita ini. Tinggalin. Yakinlah kebaikan keburukan itu datang dari Allah. Kemudian kita keluarlah dari rumah dengan membaca doa. Bismillah, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, saya serahkan semuanya kepada Allah. Tidak ada yang bisa memberikan kebaikan, tidak ada yang bisa memberikan keburukan, tidak ada yang bisa menolak keburukan, kecuali hanya saya memohon kepada Allah. Keluar. Aman insya Allah. Dengan perlindungan Allah. Kemudian Ibu Nelly.
Bagaimana hukumnya mempersiapkan perlengkapan kematian seperti kain kafan dan agar tidak merepotkan orang lain? Ini berlebihan, Ibu Nelly. Insya Allah setiap orang mati sudah ada kafannya, jangan khawatir. Ada mulai dari persiapan kematian yang gratis sudah disiapin semuanya. Sudah nggak ngerepotin insya Allah, karena orang-orang yang di sekitar ini cari pahala semua untuk ngurus jenazah. Ya. Malah sekarang berlomba-lomba, mau individu, mau yayasan, berlomba-lomba untuk pengadaan jenazah. Pengadaan ambulan, pengadaan ini, pengadaan berlomba-lomba semua untuk memberikan. Ini berlebihan, tenang aja. Sibukkan diri kita untuk persiapan setelah kematian. Amal soleh. Kemudian dari Ibu Endang. Apakah perbuatan syirik kecil yang sudah pernah saya lakukan masa lampau akan diampuni dan diambil kebaikannya sekarang? Oh iya, kalau kita bertaubat kepada Allah, ikhlas karena Allah. Ya, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah perbuatan syirik kecil yang pernah, yang tadinya. Kemudian Fairuz. Apabila ruku itu dilakukan kepada guru karena dikarenakan itu hormat kepada guru dan cara membuka. Bagaimana Ustadz seharusnya? Salaman. Ketemu guru kita, mana kabarnya Pak? Sehat Pak ya? Dan begini. Nah Pak, nggak boleh. Ya, itu bisa syirik kecil. Dosa besar berarti. Rukuk, sujud kepada selain Allah. Terus bagaimana? Kencang aja punggungnya. Kalau ada orang nunduk, nggak boleh kamu. Nggak boleh nunduk. Bangun yang benar. Salaman yang benar. Ya, kesannya kok perasaan. Jangan dihiraukan itu perasaan-perasaan. Begitu setan itu yang bisikin. Bertanya, tema kemarin apa yang harus dilakukan anak-anak setelah penguburan ibunya Ustadz? Berdoa. Lakukan doa. Ini yang paling afdal, ini yang membuka pintu langit, doa anak soleh kepada orang tuanya. Idza mata ibnu Adam, kue itu. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath. Jika anak Adam itu wafat, semua amalan dia terputus kecuali 3. Siapa? Anak soleh yang mendoakan dia. Terus doakan ibu Anda setelah sholat, habis zikir, habis sholat, zikir, doain. Di waktu rukuk, doain. Sebelum salam, innaka hamidum majid, doain. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Doain. Ini yang luar biasa. Kalau dikasih kelapangan rezeki oleh Allah, sedekahkan untuk jariah. Ya. Masya Allah. Kemudian Assalamualaikum, afwan Ustadz, bagaimana kalau orang-orang selalu memanggil dengan sebutan hajah? Ana merasa tidak enak. Tolak, maaf ibu, jangan panggil saya hajah, panggil saya nama saya. Saya punya nama ibu, maaf jangan dipanggil saya hajah. Ya, panggil nama saya Ibu Ratni. Panggil saya Ratni saja. Jangan dipanggil hajah, Bu, jangan. Panggil Ratni gitu, Bu. Ya, mohon maaf Ibu Ratni. Ya, ada Abu Khalid, Masya Allah. Ustadz, apakah mencium tangan orang tua kita termasuk syirik? Tidak, ini ini termasuk ikhtiram, baru ini menghormati. Mencium tangan kan mesti begini, nggak ada orang mencium tangan begini kan, enggak. Mesti begini cium tangan. Ada dalilnya, ada beberapa hadis-hadis yang sahih bahwa Rasulullah SAW membolehkan mencium tangan orang yang kita hormati, kita muliakan. Tapi kalau runduk-runduk begini kan biasanya gitu. Nggak boleh. Salaman aja begini. Kalau mau cium, mencium tangan. Jangan cium jidat, jangan nyium pipi. Ini budaya mana saya juga nggak tahu. Cium jidat. Kalau cium hidung itu buat orang tua. Kalau pipi ini buat orang lain. Itu aturan dari mana? Sudahlah, cium yang umumnya orang aja. Jangan cium jidat, cium pipi. Cium hidung dicium. Menunjukkan penghormatan kita kepada orang tua kita. Ya. Pak Ustadz, motong rambut bayi baru lahir tapi setelah 40 hari dipotong. Sunnahnya 7 hari sunnahnya iya 7 hari kelahiran.
Jadi setelah 7 hari dipotong rambutnya, kemudian ditimbang dengan timbangan, ditimbang lalu senilainya disedekahkan senilai emas. Ya, ya, barakallahu fiik, alhamdulillah. Nah, takwil-takwil mimpi terkadang juga bisa menjerumuskan ke syirik, bisa jadi ngarang-ngarang gitu ya. Saya bekerja di luar Indonesia dan penghasilan saya 7 juta per bulan. Bagaimana menghitung zakat? Itu masih kotor, masih gross, Pak. Yang zakat itu Ibu Resti, Pak, maaf ya, Ibu Resti. Jadi penghasilan itu, zakat penghasilan itu tidak ada. Yang ada adalah zakat harta. Maksudnya apa? Uang tabungan Ibu Resti. Bukan penghasilan Ibu Resti. Penghasilan Ibu Resti, penghasilan Bapak Ibu, itu kan kotor gross. Belum dipotong kebutuhan-kebutuhan. Ya, tapi tabungan. Berapa tabungan yang tersimpan? Kalau punya tabungan senilai 85 gram emas, maka tabungan saat itulah terkena zakat. Kalau sudah nginep 1 tahun. Oh, tabungan saya kemarin-kemarin dikit, Ustadz. Sekarang tabungan saya 100 juta, alhamdulillah dapat rezeki. Sekarang saya ngeluarin zakat, enggak, tahun depan Anda ngeluarin zakat. Tapi kalau setiap tahun tabungannya selalu di atas 85 gram emas, di atas nilai itu, berarti setiap tahun dia, silahkan dia mengeluarkan zakatnya. Ya, mengeluarkan zakatnya. Gitu ya, Ibu ya. Tapi kalau gajinya dipotong dulu zakat, tidak ada begitu dalam aturan syariah Islam itu. Ya. Ponorogo menyimak, Masya Allah, Barakallah fiik. Bagaimana hukumnya jika membuka tutup cadar di saat kumpul keluarga besar? Ya, cadar diperselisihkan oleh para ulama. Kalau mereka yang mengatakan wajib, ya tidak boleh. Tapi bagi yang mengatakan sunnah, ya tidak ada masalah dibuka. Gitu, ketika ini. Tapi kalau di masyarakat kita kumpul keluarga pakai cadar terus, tergantung keluarganya. Kalau keluarga terpelajar paham syariah, oke. Tapi kalau keluarga Anda nggak paham jadi fitnah, menurut saya untuk menghindar keburukan ya Anda buka cadarnya saja, gitu kan. Ya, ya, barakallahu fiik. Apakah jika mata kedutan lalu dalam hati merasa akan terjadi sesuatu? Ya, nggak boleh, itu syirik kecil. Kedutan ya mungkin ada apalah gitu, ada aja kan gitu masyarakat kan. Nggak boleh, itu termasuk keyakinan yang tadi itu. Meninggalkan puasa Ramadan, apakah saya sekarang cukup mengqadha atau ditambah fidyah? Ya, enggak, ya Anda punya utang. Ramadan berarti Anda mengqadha saja Ramadan yang lalu yang Anda tinggalkan. Ya, diqadha berapa hari, Anda qadha. Ya, alhamdulillah, barakallahu fiikum. Kalau ada yang ingin ditanyakan masalah perhitungan zakat atau bagaimana, ya silahkan di WA di nomor itu. Kalau ingin komunikasi sama saya dan Anda di luar kota, silahkan komunikasi nanti di saat kajian kita online sama tim. Kalau kajian subuh kan saya nggak sama tim ini jamaah, hanya dikendalikan dari jarak jauh, timnya di rumah mereka masing-masing. Ya, kalau lagi online, pagi jam 8, kajian jam 8 itu Senin, Rabu, Sabtu. Nah, itu kita sama tim. Ya, silahkan yang mau telepon, telepon saja. Habis kajian online itu yang 9:30-an, itu 9:30 biasanya, silahkan kalau yang mau telepon. Ya, siap saya jawab insya Allah. Ya, semampu saya. Ya, barakallahu fiik. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan dari diri saya. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.